بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral hadirun wal hadirat rahimakumullah. Jamaah Masjid Lipo yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, inayah serta nikmat-Nya yang begitu besar kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur dalam taat kepada Allah. Alhamdulillah kita telah melaksanakan salat zuhur berjamaah dengan harapan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, kerabatnya, keluarganya dan kita sebagai umatnya, berharap mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil hisab nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirun wal hadirat rahimakumullah. Kita telah masuk di bulan Muharram, bulan di mana mulainya awal tahun. Kalau kita perhatikan, kita seringkali cuman hanya hafal bulan Masehi, sementara bulan Hijriyah kita tidak hafal 12 bulan di mana bulan Hijriyah itu. Makanya terkadang di bulan Muharram rasa sukacita itu berbeda dengan awal Januari. Ketika masuk di awal Januari, orang masing-masing berlomba ke tempat-tempat hiburan, ke tempat-tempat pesta, sambil menunggu pergantian hari, lalu kemudian meminta, lalu kemudian mengkaji, lalu kemudian mempunyai satu tujuan yang pasti. Padahal yang sebenarnya sebagai seorang muslim yang sejati, sesuai dengan syariatnya, maka awal Muharram inilah awal tahun baru Islam. Kalau dulu di masa jahiliyah atau di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling sedih itu adalah sahabat Umar bin Khattab. Ketika masuk di awal tahun, Umar bin Khattab selalu menangis terseduh-seduh membayangkan apa yang pernah dilakukan di masa jahiliyah, karena dia tahu bahwa sebagian dosa besarnya itu dilakukan di masa jahiliyah di mana hidayah belum masuk kepadanya, dan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum diutus sebagai nabi. Maka semua pada tahu, kaum Quraisy pun tahu bahwa sahabat Umar bin Khattab ini adalah sahabat yang paling kejam, paling keras dan paling pemarah. Namun ketika dia masuk Islam, berubah secara drastis 180 derajat,
tidak menjadi orang yang keras, bahkan menjadi orang yang lemah lembut. Dan pada akhirnya kemudian dia menangisi tentang apa yang pernah dilakukan saat zaman jahiliyah dulu. Makanya dia menangis terseduh-seduh. Demikian pula kaum muslimin saat itu ketika masuk di bulan Muharram, mereka menyesali apa yang pernah dilakukan, lalu bertaubat kepada Allah dan memohon kepada Allah dengan taubatan nasuha, lalu meminta kepada Allah untuk diberikan petunjuk dan jalan agar mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu pada kesempatan siang hari ini saya cuma hanya sekedar mengambil tema bahwa bulan Muharram adalah bulan evaluasi diri untuk menggapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat, bahwa apa yang kemudian kita lakukan di bulan Muharram yang terbaik adalah yang pertama-tama kita lakukan adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu di tahun kemarin atau di bulan-bulan kemarin banyak dosa yang pernah kita lakukan, banyak maksiat yang kita lakukan, banyak kesalahan yang kita lakukan kepada orang lain, kepada saudara kita, bahkan mungkin di antara keluarga kita. Banyak kebohongan yang pernah kita lakukan di bulan-bulan yang lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengajarkan kepada kita bahwa sebelum beraktivitas Rasulullah setelah sholat duhanya kemudian memohon ampun kepada Allah dengan membaca Rabbil firli wa tub alayya innaka ghafurur rahim, dan itu dibaca 100 kali. Padahal Rasulullah belum beraktivitas, tapi Rasulullah memohon ampun terlebih dahulu sebelum dia beraktivitas. Maka oleh karena itu di bulan Muharram amalan yang paling baik adalah introspeksi di dalam diri kita sendiri, bahwa apa yang sudah dan pernah kita lakukan mungkin banyak salah dan hilaf, sehingga kita bermohon ampun kepada Allah dengan taubatan nasuha. Mengapa demikian? Karena saya yakin yang hadir di sini nggak mungkin nggak punya dosa. Pasti semuanya punya dosa. Kalau memang ada yang nggak punya dosa, itu perlu dipertanyakan, karena malaikat saja itu yang sudah tidak punya dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah diketahui maksum saja seringkali setiap tahunnya dicuci hatinya agar bersih dari segala hasud, dari segala syirik, segala dengki dan penyakit-penyakit hati lain. Maka oleh karena itu kita sebagai manusia biasa, sewajarnya ketika tiap tahun datang di awal tahun ini kita bermohon kepada Allah untuk istighfar, mohon ampunan kepada Allah apa yang telah kita lakukan. Maka yang pertama kita lakukan, bersihkan diri, hati kita. Jangan kemudian istighfar itu hanya cuman di mulut. Artinya istighfar bil qauli. Kalau cuman istighfar bil qauli semua orang bisa. Setiap kali kita melihat sesuatu kejanggalan kita mengucap astagfirullahaladzim. Atau ketika melihat anak kita lagi nakal-nakalnya kita istighfar. Itu cuman hanya di mulut. Tetapi bagaimana mengaplikasikan istighfar ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari? Tanamkan di dalam hati. Ketika kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah, lalu kemudian mengucap di dalam hati, ya Allah, ketika Engkau mengampuni dosa, aku akan mulai aktivitas ini dengan kebaikan-kebaikan yang Engkau berikan hidayah dan rahmatnya kepada kami. Maka itu yang pertama yang harus kita lakukan. Jadi berbanyak istighfar. Lalu ya, ketika di waktu subuh di antara azan dan qomat itu juga ya, kalau diperhatikan sebenarnya itu sudah dianjuran Rasulullah. Jadi di antara azan dan qomat, apalagi di waktu subuh, itu waktu ijabah, ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta astaghfirullah. Kalau itu yang kemudian kita baca, maka kita terjaga dari hal-hal yang kita tidak inginkan insyaallah. Lalu bagaimana
Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, lihat, kita perhatikan di surah Al-Baqarah ayat 177. Di situ Allah sudah memberikan toolnya kepada kita. Makanya ketika orang yang sering membaca Al-Quran dan mengerti dan tahu ketika bahwa itu adalah aturan yang Allah berikan, bahwa itu merupakan petunjuk, maka itulah yang akan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di surah Al-Baqarah ayat 177 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sailina wa fir riqab wa aqamas salah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sya'i wad dharra'i wa hinal ba'si ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Maka konsepsinya adalah ketika kita tahu tadi di awal saya coba untuk membuka firman Allah dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Lalu sebagaimana sabda Rasulullah ketika berpesan kepada Mu'adz bin Jabal dengan bersabda, ya Mu'adz bin Jabal, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bahwa ketika Rasulullah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Lalu kemudian gantilah keburukan yang orang lain lakukan dengan kebaikan. Karena sesungguhnya di sisi Allah yang paling mulia adalah orang-orang yang paling bertakwa. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah kalian kepada manusia dengan sebaik-baik akhlak. Maka Allah memberikan aturannya. Apa yang diberikan? Bahwa kebajikan bukan karena kita menghadap dari wilayah timur ke wilayah barat, kita memohon kepada siapapun, kepada apapun yang kita lihat, bukan itu. Tapi sebenarnya kebajikan itu, kata Allah, walakinnal birra adalah beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah percaya kepada Allah dan hari kiamat. Kalau memang kita nggak yakin dan kita nggak percaya kepada Allah, maka apa yang terjadi? Segala hal, aktivitas dan perbuatan kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan kita menjadi orang yang rugi ketika kita beramal tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama-tama harus kita lakukan adalah yakin dan percaya kepada Allah. Kemudian yang kedua, percaya kepada para malaikatnya, dan juga percaya kepada hari akhir, juga percaya kepada kitab-kitab Allah, dan juga kepada para nabinya. Wa atal mala ala hubbihi. Nah, ini yang jadi masalah. Memberikan harta yang kita sukai kepada kerabat, saudara, tetangga, teman kita. Karena ketika kita memberikan harta yang kita cintai, bawaannya itu sayang. Bahkan kalau yang namanya makanan, seringkali yang kita berikan itu adalah makanan sisa kepada tetangga. Padahal tetangga tahu bahwa kita ini masak apa, bikin apa, lalu kemudian belanja apa. Kita nggak pernah memberikan segala sesuatu yang kita cintai kepada orang yang dekat terhadap kita. Boro-boro kepada kerabat, saudara-saudara kita. Kita nggak pernah memberikan itu. Bahkan ketika pun kita beri ada persyaratan tertentu. Ini beberapa hal yang memang kadang-kadang kita sering lakukan. Banyak hal ya, di mana seringkali ya merasa bahwa kebaikan yang kita lakukan, yang kita berikan itu
adalah sesuatu yang akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya sebenarnya kalau kita ingin memberikan sesuatu, cari. Kalau kita flashback ke belakang ketika Rasulullah dihadapkan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, ini adalah tokoh munafik. Abdullah bin Salul ketika sakit meminta kepada anaknya untuk bertemu kepada Rasulullah. Apa yang kemudian dipesankan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul? Meminta komis yang dipakai Rasulullah untuk diberikan kepadanya. Abdullah bin Salul ini adalah tokoh munafik. Ketika sakit dia pengen, ketika matinya itu dikerudungi atau ditutupi dengan komisnya Rasulullah. Lalu kemudian anaknya minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayahku memohon kepadamu dan meminta kepadamu untuk diberikan komis yang engkau pakai sehari-hari untuk diberikan kepada ayah. Apa kata Rasulullah? Berikan ini kepada ayah. Mudah-mudahan dengan memakai komis ini ayahmu akan sembuh. Tapi kenyataannya dasar munafik. Ketika diberikan komis, ya lalu kemudian dipakai untuk penutup rasul, penutup badannya, apa yang terjadi? Seolah-olah memandang remeh semua sahabat Rasulullah, lalu berkata di dalam hatinya bahwa engkau boleh sebagai sahabat terdekat Rasulullah, tapi aku yang dimuliakan oleh Rasulullah. Buktinya aku mendapatkan komis diberikan oleh Rasulullah. Lalu orang munafik, ya. Tapi Rasulullah tidak membedakan itu. Kalau kita kan belum tentu. Ketika kita dihadapkan tetangga kita, apalagi depan rumah kita, nggak pernah negur kita, boro-boro yang namanya ucap salam, memberikan sesuatu yang berharga, nengok aja kagak. Ini kan persoalan kita ketika kita bersosialisasi dengan tetangga dan teman kita. Bahkan apabila ada teman yang menyakiti kita, bukan malah kita perhatikan, kita bantu, kita tolong, kita doain, bahkan justru kita syukurin. Maksudnya syukurin, disumpahin. Ini yang terjadi. Maka kemudian firman Allah selanjutnya, wal yatama, jangan lupa tanggal 10 Muharram. Saya cuma mengingatkan, kalau memang ada aktivitas kegiatan yang namanya di masjid, itu minta kepada orang-orang, baik donatur, orang-orang yang mampu, untuk bisa membantu memberikan santunan kepada anak yatim di tanggal 10 Muharram. Karena sunnahnya ketika kita memohon doa kepada anak-anak yatim itu, hal-hal yang baik akan terjadi kepada kita. Kalau kita ingin diberikan rezeki yang halal, yang thayyib, yang barokah, yang banyak, maka kasihi anak yatim. Karena doanya anak yatim ini mustajab. Seringkali kenapa kita lihat orang bersyukur dengan cara yang berbeda-beda. Kalau kita lihat di TV, para artis ketika mengadakan syukuran pasti nggak lepas dari pemberian santunan kepada anak yatim. Wallahu a'lam, terlepas dari persoalan dia bikin konten, terlepas dari persoalan dia ingin meningkatkan namanya, wallahu a'lam. Tapi itu semua tergantung kepada kita. Tetapi bagi kita sebagai seorang muslim, ketika kita punya keluasan rezeki, maka jangan lupa untuk memberikan sebagian atau sedikitnya harta kita kepada anak-anak yatim, wal masakin, kaum miskin, jangan lupa. Maka ini sebagai bentuk apa? Kebajikan. Kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, ya, kalau kita ingin dimuliakan di sisi Allah, maka lakukan kebajikan ini. Sebenarnya ini sudah ada di dalam Al-Quran, cuman seringkali kita ini lupa mana yang kebajikan, mana yang tidak, mana yang rutinitas kewajiban, mana yang tidak. Ini jadi persoalan buat kita. Maka ketika ada aktivitas kegiatan, seringkali, apalagi kalau udah acara sedekah santunan, nggak pernah hadir, apalagi yang namanya pengajian, boro-boro yang namanya mau hadir. Kemudian wasailina wa firriqab. Nah, orang-orang yang kemudian ya dalam perjalanan musafir dan juga yang namanya memperdekakan budak ini sudah nggak ada, ya wa firriqab. Tetapi yang terpenting di sini adalah wa aqamas shalah. Jangan lupa
Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, laksanakan, dirikan sholat. Karena sholat mutlak kewajiban buat kita untuk menghadap kepada Allah dan berkomunikasi kepada Allah. Lalu kemudian wa atas zakat, setiap tahun kita harus keluarkan 2,5% dari zakat yang kita dapatkan. Artinya profesi, gaji, penghasilan, itu semua kita keluarkan zakatnya setiap tahun ketika cukup nisabnya dan cukup haul. Maka inilah kebajikan yang Allah tegaskan kepada kita, bahwa di lain itu kemudian ini wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, bagi orang yang berjanji jangan sampai kita tidak menepati janji. Kalau kita sampai tidak menepati janji, itu tanda-tanda orang munafik. Apa tandanya? Ayatul munafiqi salatun, idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda munafik itu ada 3. Kalau udah berjanji dia khianat, kalau berkata bohong, dan kalau sudah diamanahkan dia nggak dipercaya. Nah, ini salah satunya. Seringkali maaf, sekali lagi maaf, bahwa ada teman-teman kita, saudara kita datang kepada kita, nggak tahu juntrungannya, nggak pernah datang, tahu-tahu datang tahu-tahu minta tolong kepada kita, datang dengan nangis-nangis minta tolong kepada kita untuk pinjam duit. Lalu kemudian karena saking kasihannya kita berikan, ya, dengan perjanjian. Tadinya dia mau tulis, tapi karena kita melihat bahwa ini adalah saudara kita, nggak perlu ditulis, kita percaya. Tapi ketika batas waktu yang dia kasih tahu bahwa dia akan bayar, ternyata ini seringkali terjadi. Malah kadang-kadang yang utang itu lebih marah daripada yang utangin. Belum ditagih udah kasih tahu, Pak maaf ya, sabar ya, besok, tar sok. Akhirnya nggak kebayar itu. Kita yang utangin seharusnya kita punya kewajiban untuk menagih. Karena orang yang ditagih lebih marah dari kita, akhirnya ujung-ujungnya apa? Malas, akhirnya apa? Putus silaturahmi. Jangan sampai kemudian hal-hal itu terjadi. Maka Allah tegaskan ini. Kalau kita sudah berjanji, pastikan, artinya tepati janji itu. Jangan kemudian kita hianat. Ketika kita mengkhianati janji, maka dosanya itu 2 kali lipat. Yang pertama, dosa karena kita tidak menepati janji. Kedua, tidak memenuhi kewajibannya kepada orang yang punya janji dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, Pak. Ya, jadi kalau memang punya janji harus benar-benar ditepati. Lalu kemudian wasabirina fil ba'sya wad dharra. Berat ini. Sabar. Kalau dalam kesulitan, dalam kesusahan maupun dalam kesenangan. Jadi kalau misalnya kita masuk dalam kesusahan, kita harus sabar. Yang sabar inilah yang insya Allah mendapatkan, ya, kedudukan dan posisi kemuliaan yang paling tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ulaikal ladzina shadaku, mereka itu adalah orang-orang yang benar, wa ulaika humul muttaqun. Dan mereka itu termasuk golongan orang-orang yang takwa. Maka golongan-golongan ini ada 8 asnaf yang tadi saya sebutkan. Ini adalah petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, yang pertama adalah banyak istighfar, lalu introspeksi diri, apa yang sudah kita lakukan, lalu niat untuk memperbaiki ke depannya, lalu laksanakan kebajikan-kebajikan yang Allah perintahkan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 107 ayat 77. Oleh karena itu, mari sama-sama kita bermohon kepada Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan ma'unahnya kepada kita, keberkahannya buat kita semua, dan dijadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan diberikan keturunan yang saleh dan salihah, dan insya Allah kita tutup usia dalam keadaan husnul khatimah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.